Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam acara ngaji Turos, kita akan berbicara tentang Living Tauhid. Ini merupakan serangkaian acara yang diadakan oleh Nahnu TV sebagai program khusus pada acara di bulan Ramadan ini. Berbicara tentang Living Tauhid merupakan hal atau isu yang penting di dalam kehidupan umat beragama, terutama di kalangan masyarakat Muslim, karena sebagai umat beragama Muslim tidak bisa melepaskan diri dari tauhid. Jadi tauhid merupakan isu yang sangat mendasar bagi cara beragama masyarakat Muslim sejak Islam datang sampai masa sekarang. Ya, permasalahannya adalah kita sering dihadapkan pada satu kenyataan bahwa tantangan-tantangan kehidupan Muslim selalu beragam, selalu berkembang, dan kadang memposisikan atau menempatkan Muslim di dalam posisi yang serba sulit. Hal ini membutuhkan satu respon dari Islam sebagai sebuah agama untuk memberikan bimbingan kepada Muslim bagaimana seharusnya umat Islam bersikap di dalam merespon tantangan dan menyesuaikan dengan perubahan masyarakat tersebut. Nah, di sini maka peran tauhid menjadi sangat signifikan, karena tauhid memberikan semacam bimbingan, semacam guide, semacam aturan-aturan atau menjadi semacam petunjuk yang memungkinkan Muslim untuk bertindak dan bersikap di dalam kondisi-kondisi tersebut. Ya, di sini maka menjadi penting untuk melihat atau merujuk kepada sumber-sumber ataupun otoritas-otoritas tauhid, otoritas-otoritas tauhid yang mempunyai fungsi atau yang mampu memberikan kita petunjuk dalam menyesuaikan diri terhadap tantangan perkembangan zaman tersebut. Alih-alih di dalam media atau dunia media yang semakin tidak bisa terbendung ini, maka peran tauhid atau mencari rujukan terkait dengan tauhid menjadi sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena akhir-akhir ini atau beberapa dekade muncul fenomena di mana Muslim menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu tauhid yang kemudian memberikan respon yang ekstrim terhadap fenomena-fenomena yang menempatkan Muslim dalam posisi yang sulit. Misalnya munculnya negara bangsa pada akhirnya menempatkan Muslim harus hidup berdampingan dengan non-Muslim. Hidup dalam konteks negara bangsa pada akhirnya meniadakan hegemoni mayoritas atas minoritas. Semuanya pada akhirnya duduk bersama di dalam konteks warga negara dalam negara bangsa. Dalam hal ini terutama adalah konteks keindonesiaan. Bagaimana Muslim sebagai warga Indonesia merespon kompleksitas ras, kompleksitas keagamaan, kompleksitas aliran yang sama-sama dilindungi oleh negara. Menjawab atau merespon keadaan seperti ini menjadi sangat signifikan atau menjadi sangat urgent untuk
memilih rujukan yang sesuai dengan tuntutan negara bangsa. Respon-respon yang diberikan oleh sebagian muslim yang kemudian menolak terhadap negara bangsa misalnya, ataupun terhadap muslim minoritas misalnya, atau bahkan terhadap non-muslim, ini berangkat dari satu keputusan untuk merujuk kepada otoritas atau sumber tauhid yang tidak relevan atau kurang relevan terhadap tantangan atau tuntutan dari konsep atau realitas negara bangsa dalam konteks Keindonesiaan. Hal ini, oleh karena itu maka pencarian ini menjadi sangat signifikan untuk memberikan alternatif bagi muslim untuk menyikapi terhadap fenomena-fenomena yang tidak bisa dihindari tersebut. Dalam konteks ini saya ingin menyebut satu sosok penting yang menjadi inspirasi bagi tren atau praktik tauhid di dalam Islam kontemporer. Seorang Grand Syekh dari Azhar bernama Profesor Dr. Ahmad Thayyib menjelaskan bahwa di dalam konteks-konteks negara bangsa saat ini, kehadiran konsep teologi atau konsep tauhid yang digagas oleh seorang ulama besar bernama Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai mazhab Asy'ari, itu merupakan konsep yang sangat penting dan relevan. Dia berpendapat, Syekh Ahmad Thayyib ini, bahwa mazhab Asy'ari merupakan satu-satunya mazhab teologi yang berhasil merupakan satu sikap inklusif terhadap minoritas muslim di dalam konteks masyarakat muslim. Asy'ari atau mazhab Asy'ari merupakan satu-satunya mazhab yang tidak memberikan takfir kepada orang-orang yang berbeda pendapat secara teologis. Lebih dari itu, bahwa Ahmad Thayyib berhasil melakukan keputusan besar untuk membuat semacam human fraternity atau persahabatan atas nama manusia, al-ukhuwah al-insaniyah, yang diinisiasi oleh Ahmad Thayyib dan Paus di Roma. Paus Roma sebagai representasi otoritas Katolik dan Ahmad Thayyib sebagai representasi otoritas Sunni merupakan sebuah kekuatan teologi yang besar untuk merespon ketegangan teologis yang selama ini menjadi momok bagi umat manusia, terutama bagi umat atau masyarakat modern. Skeptisme atau pesimisme masyarakat modern terhadap agama terutama didasarkan kepada ketegangan-ketegangan atau eksklusivitas teologi di dalam agama. Oleh karena itu maka inisiasi yang dilakukan oleh Ahmad Thayyib dan Paus di Roma, Paus Katolik, merupakan inisiasi yang menolak atau meretakkan atau menghapus ketegangan-ketegangan tersebut dalam konteks yang luas. Oleh karena itu maka kemudian hal itu menjadi inspirasi bagi muslim mayoritas atau muslim Sunni untuk merevisi kembali pandangan-pandangan yang selama ini bersifat stigmatik terhadap minoritas atau non-muslim. Karena pada akhirnya semua umat beragama di dalam konteks negara bangsa adalah warga negara yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu maka di sini pada akhirnya menghadirkan agama dalam konteks tauhid adalah bagaimana membangun relasi yang seimbang antara relasi vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan horizontal adalah hubungan antar manusia atau sesama manusia.
Keseimbangan vertikal dan horizontal ini merupakan tuntutan yang sangat signifikan di dalam mempraktikkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan inti dari apa yang disebut sebagai maqasidul aqidah, bahwa orang berakidah, orang bertauhid, orang beragama tidak hanya mampu merumuskan atau menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan, tapi juga harus menunjukkan sikap yang diterima oleh sesama manusia. Ini merupakan inti dari living tauhid yang merupakan tuntutan paling signifikan di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.